Sumur tumbal di Desa Watu Ireng. Di pedalaman Gunung Merapi, ada sebuah desa bernama Watu Ireng. Desa itu tampak biasa, kecuali satu hal, di tengah lapangannya berdiri sebuah sumur tua yang selalu ditutup dengan papan kayu dan ditindih batu besar. Orang-orang desa pantang membuka sumur itu. Mereka percaya, setiap 35 tahun sekali, sumur harus diberi tumbal manusia agar desa tetap aman dari bencana. Raka, seorang pemuda kota, tidak percaya mitos itu. Saat ia berkunjung ke rumah neneknya di Watu Ireng, ia justru penasaran. Malam hari, ia nekat mengangkat batu penutup sumur. Bau anyir menyengat, udara dingin menyeruak, dan dari dalam sumur terdengar suara tangisan anak kecil bercampur dengan bisikan. Tunggu giliranmu. Sejak malam itu, Raka mulai dihantui. Bayangan hitam mengikuti di setiap sudut rumah. Tengah malam, ia melihat neneknya duduk di depan kamar sambil menatap kosong. Bibirnya bergetar, berbisik lirih. Kowe wis kebuka dalane, le, saiki gantimu dadi tumbal. Jalanmu sudah terbuka, nak, sekarang giliranmu jadi tumbal. Suara gamelan samar terdengar dari arah sumur, meski tidak ada yang sedang hajatan. Dan pada malam purnama berikutnya, papan penutup sumur ditemukan sudah terbuka kembali, tapi Raka hilang tanpa jejak. Sejak membuka sumur, malam-malam Raka tidak pernah tenang. Setiap kali ia terlelap, ia bermimpi terjebak di dalam lubang gelap dengan suara air menetes dan tangan-tangan dingin yang mencoba menariknya ke bawah. Pagi harinya, tubuhnya selalu penuh bekas cakar hitam. Anehnya, setiap orang desa yang melihat hanya menunduk dan tidak berani bicara, seolah mereka semua tahu apa yang menimpanya. Suatu malam, Raka mendengar ketukan dari bawah lantai kamarnya. Ia menempelkan telinga, dan suara itu berubah jadi tangisan lirih. Tolong aku, gantikan aku. Ketakutan, Raka lari ke kamar neneknya. Tapi pintu terbuka sendiri, dan neneknya sedang duduk di kursi goyang, menatap kosong ke arah jendela. Suaranya serak, kowe ora iso uwal, le, kau tidak bisa lari, nak. Sumur itu sudah milik awakmu. Tiba-tiba gong gamelan berbunyi keras dari arah lapangan desa, padahal tengah malam sunyi. Warga satu persatu keluar rumah, wajah mereka datar, mata mereka kosong, dan semuanya berjalan menuju sumur dengan membawa obor. Raka panik, berlari mencoba keluar desa. Namun setiap jalan yang ia lewati selalu kembali ke lapangan dengan sumur tua itu. Desa seakan menutup dirinya sendiri, menjadi labirin tanpa akhir. Di tepi sumur, suara tangisan berubah menjadi jeritan. Dari dalam muncul tangan-tangan pucat penuh lumpur yang meraih ke atas, mencoba menyeret Raka. Warga berbisik serempak tanpa emosi. Tumbal, tumbal, tumbal. Dan saat purnama tepat di atas kepala, Raka merasakan tubuhnya ditarik ke dalam sumur yang hitam pekat. Jeritannya bergema, lalu hening. Keesokan harinya, papan sumur sudah kembali tertutup. Desa tampak normal, tapi jika kau perhatikan dengan seksama, dari sela papan kayu masih terdengar bisikan lirih. Aku, Raka, tulung. Hingga kini, Desa Watu Ireng tetap berdiri. Tidak ada yang berani menyentuh sumur itu lagi, sampai waktu 35 tahun berikutnya. Raka berusaha keras melepaskan diri dari tangan-tangan dingin yang menyeretnya ke dalam sumur. Kukunya berdarah saat ia mencakar bibir sumur, namun semakin ia berontak, semakin kuat tarikan itu. Warga desa berdiri melingkar dengan wajah datar, mata mereka memancarkan cahaya merah samar. Gamelan bertalu semakin cepat, seolah mengiringi ritual kematian. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya basah berlendir, wajahnya rata tanpa mata dan mulut. Ia mendekat ke wajah Raka dan berbisik dengan suara menggema. Kowe sing anyar, ganti nyawaku ing ngisor kene. Kau yang baru, gantikan jiwaku di bawah sini. Dengan satu sentakan, tubuh Raka terhempas masuk ke dalam sumur. Air hitam bergolak, jeritan menggema, lalu sunyi total. Saat itu juga, gamelan berhenti. Warga yang semula kaku perlahan menunduk, lalu kembali ke rumah masing-masing, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Papan kayu kembali menutup sumur dengan sendirinya, batu besar bergeser ke atasnya. Dan di bawah sana, suara Raka terdengar samar-samar, bergabung dengan ratusan suara lain yang terjebak. Tulung, aku isih urip, tulung. Tolong, aku masih hidup, tolong. Sejak malam itu, setiap kali purnama, sumur tua di Watu Ireng bergetar, seperti menahan ratusan jiwa yang berusaha keluar. Tapi bagi warga desa,
itu hanya tanda bahwa tumbal sudah diterima. Konon, jika ada orang asing yang berani membuka sumur itu lagi, ia akan mendengar suara Raka memanggil, menjerat korban berikutnya. Raka lenyap ditelan kegelapan sumur, tapi malam itu ternyata belum selesai. Di bawah sana, ia tidak langsung mati. Ia jatuh di ruang gelap yang dipenuhi air keruh setinggi dada. Bau busuk menusuk, bercampur dengan suara bisikan ribuan orang. Saat matanya terbiasa dengan gelap, ia melihat sekeliling, puluhan, tidak, ratusan mayat hidup menatapnya. Mereka berwajah pucat, kulitnya sobek-sobek, matanya kosong, tapi bibir mereka terus bergerak, mengulang kata-kata sama. Tumbal, tumbal, gantianmu Saiki. Tubuh-tubuh itu mendekat, tangan dingin meraih leher dan kakinya. Di antara kerumunan itu, Raka melihat sosok neneknya sendiri dengan wajah penuh luka, berdiri di antara para korban. Nenek itu tersenyum mengerikan. "Le, aku wes dadi tumbal pisan, saiki giliranmu melu aku." "Nak, aku sudah pernah jadi tumbal, sekarang giliranmu ikut aku." Raka menjerit, berusaha berenang naik, tapi air sumur berubah menjadi lumpur kental. Semakin ia bergerak, semakin tubuhnya terhisap ke dasar. Di atas, warga desa tetap berdiri melingkar. Mereka tidak bersuara, hanya menatap kosong ke arah sumur. Gamelan kembali berbunyi, kali ini jauh lebih keras, seperti dimainkan dari dalam tanah. Tiba-tiba, bayangan hitam raksasa muncul dari dalam sumur, membentuk sosok menyerupai manusia dengan banyak tangan yang terjulur ke segala arah. Sosok itu membuka mulut lebar-lebar, dan dari dalamnya keluar jeritan seluruh tumbal yang pernah masuk ke sumur itu. Raka hanya sempat menatap sekali sebelum tubuhnya ditarik ke dalam mulut bayangan itu. Dunia menjadi gelap, lalu hening. Keesokan harinya desa kembali normal. Anak-anak berlarian, orang dewasa bekerja di sawah, seolah tak ada tragedi. Namun satu hal berbeda, di lapangan desa, di dekat sumur tua, tampak papan kayu baru, lebih tebal, lebih berat, seolah menahan sesuatu yang terus berusaha keluar dari bawahnya. Dan malam harinya, seorang bocah desa mendengar suara lirih dari balik papan sumur. "Aku, Raka, aku ise ana ing ngisor kene, tulung aku. Aku, Raka, aku masih di bawah sini, tolong aku." Bocah itu ketakutan, tapi matanya tak bisa berpaling dari papan sumur. Di sudut bibirnya, perlahan muncul senyum aneh, seolah-olah ia tahu, giliran siapa yang akan dipanggil berikutnya. Hingga kini, desa Watu Ireng masih ada. Penduduknya hidup damai, tapi tak pernah ada orang luar yang berani menetap lama. Karena di malam purnama, dari sumur tua itu, selalu terdengar suara gamelan yang makin lama makin keras, seolah menanti tumbal baru. Malam purnama berikutnya tiba. Seperti biasa, warga desa berkumpul di sekitar sumur, menunggu suara gamelan mistis yang selalu mengiringi setiap tumbal. Namun malam itu, tak ada suara apa-apa. Hening. Tidak ada denting saron, tidak ada tabuhan kendang, tidak ada lengkingan gong yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga saling pandang, ada yang gelisah, ada pula yang meneteskan air mata lega. Seorang tetua berbisik lirih, "Wis rampung, tumbal pungkasan wes dijupuk. Sudah selesai, tumbal terakhir sudah diambil." Sejak malam itu, gamelan gaib yang menghantui desa selama puluhan tahun tidak pernah terdengar lagi. Warga bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, anak-anak kembali bermain di dekat lapangan desa, dan sumur tua itu dibiarkan terkunci rapat tanpa seorang pun berani mendekat. Namun, di keheningan itu, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara samar dari bawah tanah, jeritan Raka, bercampur dengan tawa menyeramkan, terkubur jauh di dalam bumi. Dan meski gamelan tidak pernah lagi berbunyi, rasa lega itu tidak sepenuhnya nyata. Karena semua orang tahu, mereka hanya menukar kengerian yang terdengar, dengan kengerian yang tak kasat mata. Sumur Watu Ireng kini diam. Tapi siapa yang berani menjamin diamnya itu benar-benar akhir, dan bukan sekadar istirahat panjang sebelum pintu neraka terbuka lagi. Beberapa bulan setelah gamelan berhenti, desa Watu Ireng kembali tenang. Orang-orang mulai percaya kutukan sumur sudah berakhir. Anak-anak berlarian bebas, orang tua bercocok tanam tanpa rasa cemas. Hingga suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, sosok asing berjalan memasuki desa. Tubuhnya kurus, bajunya compang camping, wajahnya pucat penuh tanah kering. Warga yang melihat langsung gemetar, karena itu adalah Raka, pemuda yang mereka yakin telah lenyap menjadi tumbal sumur.
Raka, salah satu tetua mendekat dengan suara bergetar. Pemuda itu menoleh perlahan, senyumnya dingin, matanya kosong, dan dari mulutnya terdengar bisikan lirih. Aku, Wes Bali, Mbah, tapi ora dewekan. Aku, sudah kembali, Mbah, tapi tidak sendirian. Mendadak, angin dingin menerpa desa. Dari balik tubuh Raka, bayangan hitam merembes keluar, seperti kabut pekat berbentuk tangan-tangan panjang. Warga panik, berlarian, tapi suara gamelan yang lama tak terdengar tiba-tiba berdentum lagi, kali ini jauh lebih keras, seakan-akan dimainkan tepat di dalam dada Raka. Satu persatu warga jatuh berlutut, wajah mereka menegang seperti patung. Raka berdiri di tengah, menatap desa dengan tatapan kosong, lalu berbisik sekali lagi. Saiki, kowe kabeh sing dadi tumbal. Sekarang, kalian semua yang jadi tumbal. Dan malam itu, desa Watu Ireng lenyap tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Hanya hutan sunyi yang tersisa, sementara dari kejauhan, samar terdengar gamelan mengiringi langkah-langkah mayat hidup yang menari di bawah cahaya bulan.